Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku grade 2 yang berbahagia, kali ini kita sudah memasuki di UI 3, yaitu temanya How We Express Ourselves, yaitu tentang bagaimana melalui seni kita bisa mengekspresikan keunikan kita. Nah, untuk pelajaran Islamic Studies di sini nanti akan mensupport bagaimana seni Islam. Nanti Usnudin akan memperkenalkan seni Islami itu yang seperti apa. Seni Islam itu kayak apa saja. Nah, untuk itu di tuning in ini, untuk pengetahuan awal ini, Usnudin akan menampilkan video terkait seni Islam. Ini dia videonya. Halo Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas Museum Islami terbaik punya banyak koleksi sejarah dan seni Islam. Memang terkesan tempatnya kaku dan kuno, tapi museum adalah tempat wisata yang memiliki banyak nilai edukasi. Di dalam museum akan banyak ditemukan barang-barang sejarah yang terkenal atau digunakan pada zamannya yang mungkin sudah tidak kita temukan lagi di zaman sekarang. Biasanya koleksi museum berupa seni, ilmu pengetahuan, sejarah, dan sejarah alam. Di urutan pertama, Sharjah Museum of Islamic Civilization, Uni Emirat Arab. Museum Sharjah terletak di Majarah Waterfront dan dibuka pada tahun 1996. Karena koleksinya semakin bertambah, pengelola museum mulai memindahkan ke gedung Souk Al-Majarah dan baru dibuka kembali pada 6 Juni 2008. Museum ini terdiri dari 7 galeri luas dan area tampilan untuk koleksi permanen sebagai berikut: Galeri Abu Bakar tentang Imam Islam, Galeri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Im Al-Haytham, Galeri Seni Islam 1, Galeri Seni Islam 2, Galeri Seni Islam 3 hingga 4, Koin Islam, dan Galeri Pameran Sementara Al-Majarah. Wah, banyak sekali ya guys. Di urutan kedua, Islamic Museum of Australia. Terletak di kota Victoria, Australia, museum ini dibuka oleh sebuah yayasan nirlaba yang didirikan pada tahun 2010, bertujuan untuk menampilkan warisan artistik dan kontribusi historis umat Islam di Australia dan luar negeri melalui tampilan karya seni dan artefak sejarah. Galeri sejarah yang ada pada museum ini berfokus pada sejarah penunggang kuda Afghanistan, mutiara Melayu, petani Albania, dan lainnya. Di urutan ketiga, Turkish dan Islamic Art Museum, Turki. Sebelum menjadi museum, Turkish and Islamic Art Museum adalah istana bekas peninggalan Ibrahim Pasha. Museum ini guys berisi contoh kaligrafi, ubin, dan karpet Islam yang indah, serta display etnografi seperti diorama kehidupan nomaden Turki. Di bagian utama museum, Anda akan melihat harta karun dari istana Khalifah Abbasiyah dari Baghdad dan Samarra, termasuk mosaik berwarna-warni, juga sebuah pintu indah yang diselamatkan dari Masjid Agung di Cizre, Turki Tenggara. Di urutan keempat, Islamic Art at Louvre Museum, Prancis.
Louvre Museum terletak di Paris, Prancis. Pada tanggal 22 September 2012, Louvre Museum membuka Departemen Seni Islam. Benda-benda Islam pertama yang dipamerkan di Louvre berasal dari koleksi kerajaan, mengikuti penciptaan Museum Central des Arts setelah revolusi pada 1793. Karya-karya penting lainnya adalah sebuah cekungan logam bertatahkan yang dikenal sebagai Baptister de Saint-Louis, dibuat di Suriah pada abad ke-14. Tak hanya itu, di museum ini juga terdapat mangkuk dari batu giok Ottoman yang dimiliki oleh Louis ke-14. Di urutan kelima, Islamic Arts Museum Malaysia. Berdiri pada tanggal 12 Desember 1998, Museum Seni Islam ini memiliki 12 galeri utama. Wow, yang diklasifikasikan menurut jenis artefak yang tersebar di tingkat 3 dan 4. Nah, di tingkat 3 dari museum ini menampung Al-Quran dan galeri manuskrip, galeri arsitektur Islam, galeri India, galeri Cina, serta ruang strip Ottoman yang direkonstruksi yang berasal dari abad ke-19. Nah, pengunjung juga bisa melanjutkan ke lantai atas hingga ke level 4 yang menjadi tuan rumah tampilan perhiasan, tekstil, senjata, dan baju besi, keramik, serta kuno Islam. Di urutan ke-6, Museum of Islamic Art Cairo, Mesir. Museum of Islamic Art Cairo menjadi salah satu museum seni Islam terbesar di kota Kairo, Mesir. Dibuka pada tahun 1903, museum ini menampilkan sekitar 4.500 artefak di 25 halls dan memiliki 100.000 objek. Koleksinya mencakup manuskrip Al-Quran yang langka dan beberapa kaligrafi yang ditulis dengan tinta perak pada halaman dengan batas yang rumit. Setelah sebuah serangan bom ke Direktorat Kepolisian Kairo di seberang jalan yang merusak fasad dan lusinan pamerannya. Di urutan ke-7, Aga Khan Museum Kanada. Dibuka pada 18 September 2014, museum ini didedikasikan untuk mengakuisisi, melestarikan, menampilkan, dan menafsirkan artefak yang berkaitan dengan tradisi intelektual, budaya, seni, dan tradisi masyarakat muslim dulu dan sekarang. Artefak meliputi keramik, logam, dan lukisan yang mencakup semua periode sejarah Islam. Museum ini akan menjadi gudang materi sejarah yang terkait dengan komunitas Ismailiyah dan program penelitian rumah yang terkait dengan masing-masing aspek misi institusionalnya. Di urutan ke-8, Museum für Islamische Kunst Jerman. Museum ini didirikan pada tahun 1904 oleh Wilhelm von Bode sebagai Departemen Islam di Museum Kaiser Friedrich, sekarang Bode Museum, dan awalnya dibangun oleh Friedrich Schare sebagai pemimpin sukarelawan. Terletak di kota Berlin, pengunjung dapat melihat pameran tentang kitab suci dan kaligrafi. Wow, keren ya! Di urutan ke-9, The David Collection, Denmark. Museum ini terletak di sebuah bangunan neoklasik di Copenhagen Tengah, menghadap ke Rosenborg Castle Garden. Museum ini terkenal karena koleksi seni Islam dari abad ke-8 sampai abad ke-19 yang masuk dalam kategori museum Islami terbesar di Eropa Utara. Semua karya seni dalam koleksi diakuisisi oleh C.L. David sendiri. Ia adalah seorang pengacara, pengusaha, dan kolektor. Di urutan ke-10, Museum of Islamic Art Doha, Qatar.
Terletak di salah satu ujung kornis sepanjang 7 km di ibu kota Qatar, Doha, museum ini memiliki seni Islam dari 3 benua. Koleksinya meliputi karya logam, keramik, perhiasan, karya kayu, tekstil, dan gelas yang berasal dari abad ke-7 sampai ke abad 19. Museum ini guys menyimpan koleksi karya yang dikumpulkan sejak akhir 1980-an termasuk manuskrip, tekstil, dan keramik. Ini adalah salah satu koleksi artefak Islam paling lengkap di dunia. Nah guys, itu dia 10 museum Islam terbaik dengan koleksi sejarah dan seni Islam versi MG Channel. Bagaimana anak-anak? Begitu kayanya ya Islam, memiliki berbagai macam produk seni. Ya, ada kaligrafi, ya kan? Ada batik, ya. Di sana juga ada seni keramik dan lain sebagainya. Museum-museum di dunia luar biasa, begitu kayanya Islam. Nah, kita sebagai seorang muslim, mari kita ekspresikan diri kita melalui seni. Kalau kalian mungkin jago dalam bernyanyi, bagaimana bernyanyi yang islami. Kalian jago dalam melukis atau mewarnai, membuat kaligrafi, ya kan? Mungkin kalian bisa bermain seni musik hadroh, ya, atau mungkin main lagu nasyid dan lain sebagainya. Nah, itulah ekspresi-ekspresi setiap individu. Nah, di dalam Islam juga ditegaskan bagaimana sih kita mengekspresikan kesenian kita. Tentunya di dalam Islam juga ada aturan-aturannya. Jadi kita mengekspresikan kesenian kita tidak sembarangan. Mungkin main dansa, kemudian membuka aurat, nggak boleh. Atau mungkin kita ngeden, ya, terus aurat kita terbuka, itu tidak boleh. Jadi dalam seni Islam itu tetap juga menjunjung adab ataupun akhlak atau etika. Nah, maka dari itu, apa sih manfaatnya kita itu berkesenian di dalam Islam? Ya, manfaatnya kita akan semakin mengenal Islam, bahwa Islam itu indah gitu. Kenapa? Allah itu jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Jadi karya-karya seni yang kita ekspresikan, ya, baik berbentuk seni rupa atau mungkin seni musik atau seni vokal dan sebagainya, itu wujud bahwa ekspresi kita, mengekspresikan bahwa kita itu betul-betul manusia yang berkesenian. Tetapi jangan lupa di Islam juga harus mengedepankan adab ataupun etika. Kita tidak boleh melakukan kesenian tapi semaunya sendiri. Kita misalkan bernyanyi memuja Rasulullah dan sebagainya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ku rindu padamu. Nah, bernyanyi nasyid, ya, memuja Rasul, memuji Allah dan sebagainya. Nah, itu yang diperintahkan oleh Islam. Kita bernyanyi tidak memuji yang lain, yaitu memuji Allah dan Rasulnya. Saya pikir itu perkenalan tentang seni Islam. Nanti kita akan diskusikan lebih seru di pertemuan Zoom, ya. Semoga dengan wawasan ini kalian akan semakin lebih tahu apa itu seni Islam dan manfaatnya. Untuk itu gabung di kelas Zoom nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.